Assalamualaikum guys. Ini guys akhirnya diserang monyet juga guys. Beruk guys ini guys. Aduh. Ya wes lah. Diikhlaskan aja boloh. Sudah terjadi seperti ini. Ya, yang diserang yang bekas dimakan tikus boloh. Ya kan pupusnya itu baru kelihatan kecil. Nah, kalau ini monyet guys, asli ya. Bukan tikus kalau ini. Nih ya. Seperti ini. Tuh. Jadi dicabut begitu ya, diambil umbutnya, dirusak modelnya gitu. Nah, ini satunya lagi diserang juga, guys. Jadi pupusnya dicabut, guys, ya. Tuh. Setelah saya telusuri lewatnya sih ini rupanya. Nih, ya. Nah, ini. Jadi dia lewat sini, guys. Tuh bekasnya. Ya, nyebrang jalan ya. Nah, di seberangnya ini kan banyak rimbunan pepohonan tinggi-tinggi. Dia sering di situ, guys, monyetnya. Contohnya yang hampir saja dia ambil, guys, tapi tidak bisa ya, karena ada duri-durinya. Ini sudah mulai patah-patah di sini, hampir saja dia cabut, cuman mungkin kena duri-durinya, jadi dia tidak bisa. Ya, tapi tetap saja kalau dibiarkan saja lama-lama dia sering ke sini ya bisa juga, guys, kalau dengan sekuat tenaga dia, kawanannya banyak sekali ya. Tentunya akan mampu dia nanti akan merusak. Wah, ini guys, singkongku juga dihambur, guys, dicabuti. Waduh, nih ya. Singkong subur-subur seperti ini dicabuti, guys. Tuh ya, lagi tuh. Nah ini berarti sudah 2 kali dia kesini, guys. Kemarin ada di sini dicabut yang ujung ini. Cuman saya nggak tahu apa yang nyabut, ternyata kawanan bangkoi ini berarti. Jadi ini saya tancap lagi, tumbuh lagi gitu. Awalnya kecabut ini satu ini. Tidak mungkin kalau tikus ya nyabut singkong. Kita cek singkong satunya, guys, sebelah sana. Jangan-jangan diambur juga, guys. Wah, bener guys, dirusak bener yang sebelah sini malahan, guys. Waduh. Nih, habis ya. Dicabuti seperti ini. Hai. Belum ada isinya ini, Bang Kue. Aduh. Nih ya, dirusakin. Ternyata habis juga pucuk pepaya, guys. Apa nggak pahit ya, guys ya, kalau nggak direbus dulu kayak gini nih. Aduh. Tuh ya. Habis pepaya, guys. Tuh, di sini juga banyak pepaya, guys. Habis diambilnya, guys. Dirusaknya pepaya saya, guys. Tuh. Habis, guys. Subur-subur ini kemarin pepayanya, guys. Jadi memang saya tebari di sini banyak kemarin pepayanya. Waduh. Habis, guys. Ludes. Pepaya semua ini, guys. Tahu gitu ku ambil pucuknya aja kemarin, ku sayur. Keduluan, guys ya. Nah, kemungkinan seandainya saya nggak punya tanaman singkong ini, bisa jadi malah sawit saya yang diserang semua ya, guys ya. Habis semua mungkin yang seperti itu, guys. Jadi ada hikmahnya juga, guys, kita nanam singkong ini ya. Jadi dia nyerbu singkong-singkongnya ini yang ludes ya, sementara sawit kita jadi lumayan aman. Jadi yang dimakan Bang Kue tadi bekas yang dimakan tikus, yang kuncupnya memang tersedia keluar, nampak banget gitu loh, guys ya. Nah ini, guys, ada hikmahnya juga kalau kita teliti ya, guys ya. Untung ada singkongnya, guys, kalau enggak mungkin bisa hancur lebur nih sawit saya. Ini kalau sudah ketahuan sekali ini, guys, biasanya didatangi lagi ya kan, guys ya. Dan akhirnya saya siapkan tali rafia ini, guys ya. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan. Saya tali menggunakan rafia ya. Ada yang saya tali 3 titik, ada yang 2 titik. Ini adalah anjuran dari kawan yang ada di gunung ya. Dengan menggunakan teknik ini ternyata Bang Kuenya tidak mau. Tapi seberapa efektif
saya kurang tahu teman-teman. Saya hanya menggunakan cara ini karena dengan situasi yang bisa cepat saya lakukan sementara ya. Karena hari ini juga harus saya amankan dengan cepat. Kalau misalkan dengan cara ditali seperti ini masih juga nanti kebobolan, ya mau tidak mau kawan-kawan harus menggunakan yang lebih aman lagi. Nah, waktu diberi tahu dengan diikat rafia seperti ini tujuannya apa, ternyata diceritakan itu bahwa bangkoi itu kalau pelepahnya sawit ini dalam keadaan terbuka, itu dengan mudah dia membiak ya, membuka pelepah yang sudah ada, kemudian tangannya masuk dengan mudah untuk mengambil tunas yang ada. Tapi kalau ditali seperti ini, dia akan kesulitan memasukkan tangannya ke dalam ya untuk mengambil tunas kelapa sawit yang masih muda. Jadi pelepah-pelepah yang sudah keras ini otomatis sudah ada durinya, dan ketika dijepit seperti ini ya, diikat seperti ini, dia sekaligus akan menjadi pagar untuk tunas kelapa sawit kita ya. Jadi seperti ini simpelnya kawan-kawan. Ya, kita coba dulu lah seberapa efektif ya. Cara menalinya sebagian di bawah, kemudian satu itu di bagian atas, sekaligus untuk menutupi tunas muda ya. Sambil kita pantau ke depannya ya kawan-kawan, kira-kira efektif atau tidak ya. Jadi karena ini cara yang termudah dan simple, kemudian lebih cepat saya aplikasikan, jadi saya coba ini dulu kawan-kawan. Ini dua tali saja. Nah seperti ini kawan-kawan. Kemudian yang dimakan bangkoi tadi yang ini ya, alhamdulillah pelepahnya dia ini sebenarnya panjang, jadi bisa saya tali ya untuk menutupi nantinya tunas yang baru muncul ya. Sedangkan yang ini sama sekali tidak bisa ya, karena habis pelepahnya. Jadi ini kayaknya memerlukan pengamanan khusus, bisa pakai ram kawat dan lain sebagainya. Tanaman orang lain sudah saatnya membuka ya dengan bagus ya, merekah. Tanaman kita malah ditali seperti ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita sabar sejenak ya. Walaupun hanya sederhana begini, adalah sebuah usaha yang kita lakukan ya. Belum selesai saya memiringi ya, memupuk organik dengan saya piringi seperti ini ya. Timbul masalah baru ya kawan-kawan. Jadi ya semua itu memang ujian kepada kita ya kan, seperti itu yang harus kita selesaikan ya. Harus begini kawan-kawan supaya menjadi sebuah pendewasaan. Dengan begini kita akan paham ya cara bertani, minimal kelapa sawit yang hari-hari kita geluti. Nah kalau sudah kita lakukan seperti ini ya, kemudian nantinya masih diserang, itu kan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ke depan, bahwa teman-teman juga nantinya akan tahu diginikan ternyata tidak menjadi solusi yang baik, kan seperti itu ya. Agar kedepannya petani sawit akan menjadi lebih baik ya dengan contoh-contoh yang ada ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.